Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang insya Allah nanti akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik anak-anakku kelas 10 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang senantiasa insya Allah Pak Eko banggakan. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita pada bab yang pertama, yaitu mengenai melaporkan hasil observasi, mulai dari 4 tujuan pembelajaran yang sudah sama-sama kita lalui bersama. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan masuk pada bab yang baru, masih terkait dengan jenis-jenis teks, yang mana jenis-jenis teks berdasarkan isinya ada berbagai macam, di antaranya yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang teks eksposisi. Ya, di dalam buku kalian di bab 2 diberi judul teks eksposisi untuk menanggapi beragam masalah. Ya, teks eksposisi untuk menanggapi beragam masalah. Sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang apa yang ada di dalam bab 2 ini, perlu Pak Eko sampaikan bahwasanya jenis-jenis teks itu ada yang dibagi berdasarkan ruang lingkup pembahasan atau istilahnya jenis-jenis teks berdasarkan isinya. Ada juga jenis-jenis teks berdasarkan letak dari gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Sebagai contoh, jenis-jenis teks berdasarkan isinya, di antaranya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah teks eksposisi. Dan yang lain masih banyak lagi, di antaranya jenis teks berdasarkan isinya ada teks narasi, teks argumentasi, teks deskripsi, teks persuasi, dan masih ada yang lain. Sedangkan kalau jenis-jenis teks berdasarkan letak dari gagasan utamanya, ada teks deduktif atau karangan deduktif, ada induktif, dan masih ada yang lainnya. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini untuk pertemuan yang pertama ini, kita nanti akan membahas tentang 3 tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mempelajari ini, diharapkan kalian nanti mampu untuk mengidentifikasi teks eksposisi, mencari identitas yang terkait dengan eksposisi, mencari bukti yang terkait dengan teks eksposisi yang meliputi apa? Pengertian dari teks eksposisi, unsur-unsur isi di dalam teks eksposisi, dan juga struktur yang ada di dalam teks eksposisi. Jadi mulai sekarang karena sudah ada 2 teks yang sudah kita bicarakan, jangan sampai kalian nanti tertukar ketika mengidentifikasi eksposisi, jangan sampai tertukar dengan identifikasi yang terkait dengan teks laporan hasil observasi. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan, Pak Eko akan menjelaskan terkait dengan identifikasi yang pertama, terkait dengan pengertian dari teks eksposisi.
Kalau LHO kemarin sudah, sekarang kita membahas tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta. Ya. Jadi kata kuncinya di sini di dalam eksposisi itu karangan atau teks yang di dalamnya mengupas suatu permasalahan. Tidak hanya mengupas suatu permasalahan saja, tetapi harus disertai dengan sejumlah argumentasi dan fakta. Apa itu argumentasi, apa itu fakta, nanti akan kita sampaikan. Itu terkait dengan identifikasi yang terkait dengan pengertian. Kemudian yang nomor 2, di dalam teks eksposisi terkandung sejumlah tanggapan ataupun penilaian. Bahkan ada saran, sugesti, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Pak Eko ulang, di dalam teks eksposisi terkandung sejumlah tanggapan. Tanggapan itu bisa berupa penilaian, atau bahkan ada saran, sugesti maupun dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya ajakan-ajakan yang ada di dalam eksposisi ini sifatnya hanya sekadar mengajak, tidak sampai pada membujuk. Kalau nanti sampai tingkatan membujuk itu nanti bukan eksposisi lagi namanya, akan tetapi ada pada paragraf atau karangan persuasi. Jadi ini hanya sekedar mendorong, mengajak, tanpa ada usaha untuk membujuk. Kemudian yang nomor 3, pengertian dari eksposisi terkait dengan pengertian identifikasi pengertian. Bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, itu bisa berupa esai, tajuk rencana, atau editorial, atau ada juga yang menulis di dalam majalah atau surat kabar itu sebagai tulisan pojok, ataupun bisa eksposisi itu dalam bentuk debat juga bisa. Kalau itu kita terapkan di dalam media massa. Itu pengertian identifikasi dilihat dari pengertian. Jadi terkait dengan 3 hal ini, eksposisi mengupas suatu masalah, kemudian di dalamnya berisi sejumlah tanggapan dan lain sebagainya, ya. Kemudian kalau di dalam surat kabar bisa berupa esai, tajuk rencana ataupun debat, itu bisa dipastikan itu semua merujuk pada teks eksposisi. Nah, kalau ada informasi seperti yang nomor 1 sampai nomor 3 ini, jelas ini bisa dipastikan sebagai teks eksposisi, bukan sebagai LHO. Itu terkait dengan identifikasi dilihat dari pengertiannya. Kemudian, sambil kalian bisa membuka buku kalian, sebenarnya contoh eksposisi itu yang seperti apa sih? Kalian bisa melihat di dalam buku kalian halaman 41 di dalam apersepsi. Persepsi itu bisa diartikan sebagai gambaran awal untuk kalian bisa memudahkan kalian bisa mudah di dalam memahami sesuatu. Itu apersepsi ya. Atau nanti kalian bisa lihat di dalam kamus. Bahwasanya di dalam apersepsi itu disebutkan, saya bacakan. Pernahkah Anda mengungkapkan suatu masalah kepada seseorang teman dan menyampaikan pandangan-pandangan tentang masalah itu, bahkan sampai pada solusinya? Jika pernah, berarti Anda sebenarnya sedang bereksposisi. Nah, jadi seringkali kita itu menyampaikan sesuatu masalah kepada seorang teman, sekaligus kita menyampaikan pandangan-pandangan tentang masalah itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung kita itu sudah bereksposisi.
Begitupun ketika mendengarkan perkataan orang tua, saudara atau siapapun yang disertai dengan pendapat dan sejumlah saran, itu pun sebenarnya kita sedang berhadapan dengan suatu eksposisi. Nah, jadi dengan demikian, eksposisi sebenarnya merupakan suatu jenis teks yang sudah kalian kenal, bahkan sering pula kalian menggunakannya. Seperti itu. Jadi, mungkin eksposisi itu sudah sering kita lakukan, hanya saja sebelum kita membicarakan ilmu tentang ini, kita tidak mengetahui itu namanya apa. Seperti halnya laporan hasil observasi kemarin. Ya, setelah kita mengetahui ini, mempelajari ini, lantas kita jadi tahu, oh ternyata eksposisi itu yang sudah sering kita lakukan. Seperti itu. Tuh, baik. Identifikasi yang pertama terkait dengan pengertian sudah. Sekarang kita lihat identifikasi yang terkait dengan unsur-unsur isinya. Unsur-unsur isi teks eksposisi, kalau di buku kalian bisa kalian lihat di halaman 44-45. Yang pertama ada masalah. Masalah di dalam teks eksposisi berupa fokus pembahasan teks. Dalam karangan lain bisa disebut dengan topik. Fokus pembahasan atau hal yang mendasari suatu pembahasan di dalam sebuah teks. Kalau di dalam eksposisi itu namanya masalah. Kalau di dalam teks jenis yang lain ada yang menyebut itu sebagai topik. Nah, lantas masalah yang diangkat dalam teks eksposisi biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan masalah-masalah yang aktual dan memiliki arti penting bagi khalayak. Sebagai contoh di situ di buku kalian disebutkan contoh masalah dalam eksposisi adalah kekurang pedulian beberapa kalangan pelajar dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu terhadap bahasa. Nah, itu berarti kan ada kata kekurang pedulian, berarti itu adalah sebuah masalah. Kekurang pedulian berarti itu adalah sebuah masalah. Ada kekurang pedulian beberapa kalangan pelajar terhadap apa? Dan kelompok-kelompok masyarakat terhadap itu tadi penggunaan bahasa. Itu adalah yang pertama adalah masalah. Kemudian unsur isi teks yang kedua ada argumen. Argumen dalam teks eksposisi bisa berupa penilaian, tanggapan atas masalah. Ya, contoh argumen yang terkait dengan kekurang pedulian beberapa kalangan pelajar dan kelompok masyarakat terhadap bahasa adalah apa argumennya? Pada kebanyakan sekolah, penggunaan bahasa para siswanya cenderung tidak terkontrol. Ini argumen yang diungkapkan oleh penulis. Mengapa bisa menyebut kalangan pelajar dan kelompok masyarakat tertentu terhadap bahasa itu kurang peduli? Argumennya apa? Nah, ini argumen yang digunakan pada kebanyakan sekolah, penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Itu argumen yang dikemukakan oleh penulis. Lantas unsur isi yang ketiga ada fakta. Berfungsi sebagai latar belakang masalah ataupun untuk meyakinkan kebenaran argumen. Jadi di dalam sebuah eksposisi itu tidak boleh hanya menyertakan argumen saja, tetapi harus menyertakan fakta. Contoh yang ada di dalam buku kalian, fakta itu. Beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa terganggu. Terdengar percakapan di antara mereka yang kira-kira begini. Nah, ini fakta. Fakta yang didengar oleh siapa? Didengar oleh si penulis. Punya gua kemarin hilang. Terdengar pula sautan salah satu dari mereka. Loh, kalau punya gua sama lo kemanain? Itu kan sudah tidak terkontrol namanya. Itu fakta yang dilihat oleh penulis. Mengapa? Nah, gua, saya dengan menggunakan kata gua. Padahal saya dengan gua itu memiliki arti yang berbeda. Itu diartikan apa? Kekurang pedulian tadi. Kalangan pelajar terhadap
bahasa. Faktanya seperti itu. Kemudian unsur isi yang keempat ada saran atau rekomendasi. Saran atau rekomendasi dalam teks eksposisi digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Contohnya kekurang pedulian tadi ada saran yaitu perlunya para siswa untuk menunjukkan kelas tersendiri dalam berbahasa. Dan kalau melihat di dalam buku kalian masih banyak lagi. Misalnya dengan mereka para pelajar itu harus banyak bergaul dengan literatur yang menyajikan bahasa dalam bentuk baku dan masih ada lagi itu. Jadi unsur-unsur isi teks eksposisi ada berapa tadi anak-anak? Ada 4 dimulai dari masalah, argumen, fakta, saran dan rekomendasi. Kemudian identifikasi yang ketiga terkait dengan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada yang pertama tesis. Tesis dalam teks eksposisi berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Nah, tesis ini diselaraskan dengan apa? Kalau dalam unsur tadi dengan masalah. Gitu. Di tesis itu selaras dengan permasalahan, ya. Berupa pengenalan isu, pengenalan masalah, pandangan penulis secara umum tentang topik atau permasalahan yang dibahas. Kemudian struktur yang kedua ada rangkaian argumen. Ya, kalau ini diselaraskan dengan apa tadi? Diselaraskan dengan argumen dan fakta. Rangkaian argumen dalam teks eksposisi berkaitan dengan tesis harus ada kaitannya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen dan penulis. Jadi tesis tadi selaras dengan masalah. Kemudian rangkaian argumen ini selaras dengan argumen dan juga fakta. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang dalam teks eksposisi berupa saran maupun kesimpulan sebagai solusi. Ini kalau diselaraskan yaitu dengan saran atau rekomendasi. Itu ya anak-anak ya. Kemudian ada beberapa kosakata penting yang terkait dengan materi kita pada kesempatan pagi ini. Di situ tadi ada sugesti. Kalau kalian melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, sugesti itu bisa diartikan pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Pengaruh dan sebagainya yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai dorongan, itu sugesti. Ya, terkait dengan apa tadi? Yang pengertian tadi ya, ada kata sugesti. Ya, sugesti. Ini, di dalam teks eksposisi terkandung sejumlah tanggapan atau penilaian, bahkan ada saran, sugesti, maupun dorongan. Itu sebenarnya memiliki makna yang hampir sama, sugesti tadi seperti itu. Kemudian ada isai. Isai itu adalah tadi contoh eksposisi yang terdapat di dalam surat kabar. Ada isai, karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya, itu isai. Kemudian ada contoh editorial juga, eksposisi dalam bentuk editorial atau bisa disebut sebagai tajuk rencana. Ada juga yang menyebut sebagai tulisan pojok, itu sama. Kolom artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar mengenai beberapa pokok permasalahan. Insyaallah nanti suatu saat kita akan membahas tentang ini, khusus membahas tentang editorial. Aktual itu artinya baru saja terjadi, masih baru, hangat. Ya. Berbeda dengan faktual. Kalau faktual itu fakta, tapi kalau aktual itu baru saja terjadi. Ya. Eksposisi lebih mengedepankan aktual. Kalau LHO itu ke faktual, beda ya. Kalau aktual itu lebih kalau eksposisi itu lebih lebih ke aktualnya, ya, sesuatu permasalahan yang masih hangat di masyarakat, sedangkan LHO itu lebih ke faktualnya. Seperti itu. Kemudian khalayak itu artinya orang banyak atau masyarakat. Dan yang terakhir adalah argumen. Argumen itu alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Itu anak-anak yang bisa Pak Eko sampaikan
terkait dengan pertemuan yang pertama. Tadi ingat, untuk tujuan pembelajaran pertemuan yang pertama ini terkait dengan eksposisi, kita hanya ini ya, membahas tentang 3 hal ini. Kalian mampu untuk memahami pengertian dari eksposisi. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa memahami unsur-unsur isi dalam eksposisi. Dan juga kalian harus bisa memahami struktur yang ada di dalam teks eksposisi. Untuk kaidah kebahasaan dan lain sebagainya, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Nanti silahkan Pak Eko sekedar mengingatkan, kalian harus aktif di classroom, masuk kelas tepat waktu, kemudian kehadiran kalian itu ditentukan oleh 2 hal yang paling utama, yaitu apa? Menyimak materi ini dari awal menit pertama, detik pertama sampai detik terakhir. Kalian simak. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Form. Nah, 2 hal itu kalau hilang salah satu berarti kalian dianggap tidak hadir. Gitu ya, anak-anak. Insyaallah cukup jelas. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui forum diskusi dalam classroom. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.